Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Damar Kasidan Jati dengan nomor NIM 1908106047. Saya dari kelas Biologi B semester 4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Nah, pengertian dari siklus hidrologi itu merupakan konsep pengembaraan pergerakan air antara lautan, badan air, permukaan danau, sungai atau rawa, air tanah, atmosfer dan biosfer yang dapat berwujud sebagai benda cair, gas ataupun padat. Air yang berpindah antara reservoir atau tempat penyimpanan air memiliki massa total yang tetap sama. Adapun jumlah volume air berdasarkan reservoir tempat penyimpanan air adalah sebagai berikut. Yang pertama itu evaporasi. Evaluasi atau penguapan. Penguapan atau peristiwa berubahnya air menjadi uap air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi yang naik ke lapisan atmosfer. Air yang berasal dari berbagai reservoir di bumi menurut Logens dan Trubach 1998, sekitar 85% uap air di atmosfer berasal dari penguatan di laut bebas dan sisanya dari reservoir. Penguapan dari permukaan air sangat tergantung pada suhu air dan suhu udara di atasnya. Suhu air mempengaruhi laju penguapan air. Suhu udara di atasnya mempengaruhi kecepatan pergerakan atau pemindahan uap air di atmosfer. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi juga berarti penguapan. Namun perubahan air menjadi uap tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Sebagian besar air yang diserap oleh tanaman akan ditranspirasikan. Proses transpirasi melewati stomata, lubang kulit, dan retisel. Perhitungan berasal dari hasil perkiraan. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan air, angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tanaman. Yang ketiga itu evapotranspirasi. Evapotranspirasi itu proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer, yang berarti penguapan dari seluruh air dan makhluk hidup. Kombinasi dari evaporasi dan transpirasi tahap ini paling mempengaruhi siklus hidrologi. Nah, faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi itu adalah laju bertambah dengan meningkatnya suhu radiasi matahari dan pergerakan angin, dan laju berkurang dengan meningkatnya kelembapan. Yang keempat itu sublimasi. Sublimasi itu penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Perannya di dalam siklus hidrologi sangat sedikit, khusus siklus hidrologi panjang. Proses yang berjalan sangat lambat dan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan penguapan lainnya. Yang kelima itu kondensasi. Kondensasi itu adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Nah, yang keenam, adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan yang telah terbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam proses horizontal. Misalnya dari posisi di atas perairan menjadi di atas daratan. Nah, faktor dari advokasi itu pergerakan angin dan tekanan udara. Biasanya siklus hidrologi panjang. Nah, selanjutnya itu presipitasi. Nah, pengertian dari presipitasi itu adalah hujan. Hujan proses mencairnya awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi.
Dapat dikatakan juga peristiwanya jatuhnya air di atmosfer menuju ke permukaan bumi. Semakin rendah suhu udara, maka hujan yang dihasilkan menjadi hujan es atau salju. Biasanya itu di bawah 0,0. Yang ke-8 itu runoff. Runoff adalah limpasan permukaan atau aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah menyerapnya. Pergerakan air hujan dari tempat tinggi ke tempat rendah, pergerakan reservoir di bumi seperti danau, sungai, air, dan saluran lainnya. Intinya air dari hasil hidrologi kembali ke hidrosfer. Dapat berdampak terjadinya erosi akibat kuantitas dan lajunya tinggi. Nah, yang terakhir itu infiltrasi. Apa sih itu infiltrasi? Infiltrasi itu adalah proses absorpsi air hujan ke dalam pori-pori tanah menjadi tanah. Dipengaruhi adanya gaya gravitasi untuk mengisi kelembapan tanah yang membentuk air tanah. Nah, tahap terakhir dari siklus hidrologi di mana air tersebut akan kembali ke laut dan mulai tahapan pada siklus hidrologi sebelumnya. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan ada pada diri saya dan kelebihan ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.